Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama kalian yang sudah naik ke kelas 9. Selamat ya. Pada pembelajaran PAI yang pertama, kita akan membahas tentang Al-Quran menginspirasi, meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Nah, seperti biasa, sebelum belajar, yuk kita berdoa masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat serta barokah. Nah, kalian bisa baca ya tujuan pembelajarannya. Sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan pemantik nih. Yang pertama, kalian tahu gak mengapa Al-Quran mendorong umat Islam untuk terus mencari ilmu? Dan yang kedua, bagaimana hubungan antara ilmu pengetahuan dengan kesuksesan dunia dan akhirat menurut Al-Quran? Jika kalian tahu jawabannya, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, di sini terdapat 9 titik fokus yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Yang kedua Quran Surat Az-Zumar. Yang ketiga ilmu. Yang keempat ilmu tajwid. Yang kelima tanda wakaf. Yang keenam hukum mencari ilmu. Yang ketujuh karakter orang yang berilmu. Yang kedelapan ulul albab. Yang kesembilan cendekiawan muslim. Nah, sekarang kalian sudah melihat hadis dan ayat Al-Quran mengenai menuntut ilmu. Yang pertama ada Al-Mujadalah ayat 11, Az-Zumar ayat 9, serta hadis terkait menuntut ilmu. Pada surat Al-Mujadalah ayat 11 sendiri ada pun artinya, yaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang akan diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, selanjutnya adapun Quran Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab atau orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Selanjutnya, hadis keutamaan mencari ilmu yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya di sini ada hukum bacaan tanda wakaf. Wakaf menurut bahasa artinya menahan atau berhenti. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca lafaz yang terdapat tanda wakaf untuk mengambil nafas sejenak, kembali membaca bacaan selanjutnya. Yang pertama ada wakaf lazim yang artinya harus berhenti. Ada wakaf mutlak yang juga harus berhenti. Ada wakaf jaiz, boleh berhenti, boleh langsung disambung. Ada la waqafu fih, bukan tempat untuk berhenti. Ada waslul aula, lebih baik disambung. Ada waqaful aula, lebih baik berhenti. Ada saktoh, benda berhenti sejenak untuk tanpa mengambil nafas. Ada waqaf mu'anakoh, berhenti pada salah satu tanda. Nah, kalian bisa praktekkan membaca Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Az-Zumar ayat 9 tentang keutamaan mencari ilmu sesuai dengan tanda-tanda bacaan wakafnya. Nah, kita sudah masuk ke dalam isi kandungan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang keutamaan orang berilmu.
Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelapangan bagi orang yang memberi kemudahan atau kelapangan kepada orang lain. Ketika ada teman yang datang, maka hendaknya kita memberi tempat untuk duduk. Bahkan Allah juga memerintahkan berdiri untuk mempersilahkan yang baru datang ke tempat tersebut atau majelis. Melalui ayat ini, Allah mendidik hamba-hambanya yang beriman untuk berbuat baik kepada sesama, baik di dalam maupun di luar majelis. Kelapangan yang diberikan bisa dalam bentuk memberi ruang tempat duduk bagi yang baru datang agar merasa nyaman. Bisa juga berupa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengeluarkan pendapatnya, didengarkan pendapatnya, diakui keberadaannya, dihargai kelebihan dan kekurangannya, bahkan memberi kesempatan dan lain sebagainya. Sebagian ulama diantaranya Qatadah, Dawud bin Hin, dan Hasan, kata dilapangkan atau diluaskan oleh Allah pada ayat tersebut adalah dalam bentuk keluasan di alam kubur, kelapangan hati, dan keluasan di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Pada bagian akhir ayat, Allah menyatakan akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman, yang senantiasa mengikuti perintah-perintahnya, dan orang yang berilmu pengetahuan pada beberapa derajat. Selanjutnya dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 tentang semangat mencari ilmu. Pada Quran surat Az-Zumar ayat 9, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menanyakan kepada orang-orang kafir di Mekah, apakah sama antara orang yang tekun beribadah di malam hari dengan hati yang takut kepada azab Allah dan orang yang musyrik? Serta apakah sama antara orang yang berilmu dan yang tidak? Tafsir Al-Jalalain menyebut bahwa ulul albab adalah orang-orang yang berakal sehat dan mampu mengambil pelajaran dari pengalaman hidup. Ayat ini menggambarkan dua karakter yang berbeda. Orang beriman yang taat, tekun beribadah, dan takut kepada Allah dibandingkan dengan orang kafir yang tidak konsisten dalam keimanannya, serta perbedaan antara orang-orang yang berilmu dan yang tidak. Dari perbandingan ini, sebagai muslim kita diajak untuk menyadari bahwa segala amal yang kita lakukan akan mendapat balasan kelak di akhirat. Dan untuk mendapatkan konsisten dalam beribadah, kita butuh ilmu. Oleh karena itu, pelajar muslim, kalian harus semangat dalam menuntut ilmu agar dapat memahami dan mengamalkan ajaran Allah dengan ikhlas, sehingga termasuk dalam golongan orang yang berilmu dan beriman yang istiqomah dalam menjalankan agama. Nah, selanjutnya, upaya meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Generasi muslim yang bersemangat menuntut ilmu sangatlah beruntung. Kenapa? Karena Allah menjanjikan pahala sebesar pahala jihad di jalannya bagi para pencari ilmu. Kalian tahu jihad? Ya benar, jihad adalah perang dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Selama proses menuntut ilmu, para malaikat rahmat akan menaungi mereka dan Allah akan memudahkan jalan mereka menuju surga. Ilmu juga menjadi sebab Allah meninggikan derajat seseorang bersama orang-orang yang beriman. Dengan ilmu, seseorang dapat lebih mudah menghadapi berbagai persoalan hidup. Namun, semakin tinggi ilmu yang dimiliki, seharusnya semakin rendah hati, bijaksana, dan tawaduk dalam bersikap agar disenangi banyak orang. Ilmu yang dimiliki juga harus diamalkan dan disebarkan, karena ilmu yang bermanfaat akan terus mengalirkan pahala bahkan setelah wafat. Mengajarkan ilmu kepada orang lain termasuk bentuk sedekah terbaik yang dapat menghapus dosa dan menjadi sumber perlindungan di hari akhir. Masya Allah.
Nah, selanjutnya terdapat banyak keutamaan ilmu yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran juga hadis Nabi. Yang di dalamnya kita akan diangkat derajatnya sesuai dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kita akan takut kepada Allah sesuai Quran surat Fatir ayat 28. Kita akan diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Kita akan dimudahkan jalannya ke surga sesuai hadis riwayat Muslim nomor 2699, dan kita akan memiliki pahala yang kekal sesuai hadis riwayat Muslim nomor 1631. Para cendekiawan muslim banyak yang menemukan ilmu pengetahuan modern dan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Di antaranya ada Ibnu Sina yang berkontribusi besar pada bidang kedokteran di dunia. Ada Al-Khawarizmi yang berkontribusi besar pada bidang matematika, geografi, dan astronomi. Ada Ibnu Al-Nafis yang menemukan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler pertama kali di dunia. Ada Jabir Ibnu Hayyan, ahli pada bidang kimia, fisika, dan farmasi. Ada Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan sosiologi Islam yang terkenal di dunia. Ada Al-Zahrawi, seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern, dan masih banyak ilmuwan muslim lainnya. Nah, jika kalian ingin masa depan kalian sukses, maka kalian harus semangat mencari ilmu. Perilaku mencari ilmu itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari. Seperti yang pertama, berniat ikhlas untuk mencari ilmu karena Allah. Senantiasa berdoa, memohon ilmu yang bermanfaat, sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita, antusias terhadap ilmu yang disampaikan guru, dan berusaha untuk senantiasa memahaminya dan mengembangkannya serta mengamalkannya. Sopan santun, rendah hati, memperhatikan penjelasan guru dan mendoakan guru. Menghindari perbuatan dosa yang akan menjadi penghalang mendapatkan ilmu. Menghindari rasa malu dalam mencari ilmu yang akan menyebabkan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu. Menjadi sosok yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Senantiasa rendah hati dan menghindari sikap sombong. Tidak cepat menyerah, selalu berlapang dada. Menyerahkan hasilnya kepada Allah dan menerimanya dengan ikhlas. Berusaha mengamalkan dan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Nah, selanjutnya ikhtisar. Supaya pemahaman kalian lebih mendalam, kita tarik kesimpulan dari materi bab ini bersama-sama ya. Kalian bisa pahami dan membaca ikhtisar. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan materi pada bab 1 ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat barokah dunia dan akhirat, dan semoga kita dapat mengamalkannya sesuai syariat yang benar. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat dicatat oleh Allah sebagai jalan mencari ilmu. Amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan selama video ini diputar. Dan jika kalian masih ada yang dibingungkan, yang ingin ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar dan mencari ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat generasi muslim soleh soleha.